Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya Siti Mariam dalam kelas daring Bahasa Indonesia Man1 Bantul. Setelah video-video sebelumnya menjelaskan isi sistematika dan kebahasaan surat lamaran pekerjaan, pada video kali ini kita masih akan mempelajari surat lamaran pekerjaan. Lebih tepatnya menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi sistematika dan kebahasaan. Bagaimana tahapan menulis surat lamaran pekerjaan? Pertama, tentu kita harus mencari lowongan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan keterampilan yang kita miliki. Misal lulusan SMA, MA, SMK, ya cari lowongan yang membutuhkan lulusan tersebut. Perhatikan juga jenis kelamin yang diinginkan. Misalnya dibutuhkan pegawai laki-laki, ya yang perempuan jangan mendaftar. Kedua, baca dengan teliti persyaratan dan tata cara pendaftarannya. Jangan sampai ada yang terlewat karena biasanya perekrut akan menyeleksi berkas-berkas yang kita kirimkan. Ketiga, kumpulkan syarat-syarat yang diperlukan. Misalnya membutuhkan SKCK atau surat keterangan catatan kepolisian, ya kita cari dulu. Jika syaratnya sudah lengkap, barulah ke langkah keempat. Langkah keempat yaitu menulis surat lamaran sesuai dengan ketentuan, dengan melampirkan berkas-berkas yang sudah dikumpulkan. Terakhir, kirimkan bersama syarat-syarat yang diminta dengan urutan yang sesuai dengan rincian yang dituliskan pada isi surat. Surat lamaran pekerjaan dapat ditulis dengan dua cara. Pertama, dengan tulis tangan. Jika menggunakan cara ini, gunakanlah kertas folio bergaris. Cara penulisan yang digunakan bisa menggunakan tegak bersambung ataupun huruf balok. Tapi pastikan bahwa hasil tulisan harus rapi, bersih, tidak ada tip X maupun coretan. Kedua, dengan diketik. Jika diketik, gunakanlah kertas HVS, bisa ukuran F4 atau A4. Font yang digunakan jangan terlalu kaku, tetapi juga tidak terlalu rumit. Pastikan juga tidak ada salah ketik, rapi, dan bersih. Lalu, apa saja yang perlu diperhatikan dalam menulis surat lamaran pekerjaan? Ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu isi, sistematika, dan kebahasaan. Isi surat lamaran pekerjaan harus memperhatikan kesesuaian antara kemampuan atau kualifikasi pendidikan yang kita miliki dengan kebutuhan dari instansi. Jika ada sumber iklan, pada surat lamaran pekerjaan bisa dicantumkan dalam surat, misalnya berdasarkan iklan lowongan pekerjaan di harian Kompas dan seterusnya. Selanjutnya, untuk penulisan identitas diri singkat saja, tapi apa adanya, jangan dibuat-buat atau dilebih-lebihkan. Kemudian jangan sampai lupa menuliskan posisi atau formasi apa yang diinginkan. Dan terakhir, tulis rincian syarat-syarat atau bahan pertimbangan berurutan sesuai dengan iklan yang diperoleh. Kita juga harus memperhatikan sistematika surat lamaran pekerjaan, antara lain tempat dan tanggal surat, hal, lampiran, alamat tujuan, salam pembuka, isi, penutup, salam penutup, dan tanda tangan pengirim. Kita juga harus tahu letak-letak penempatan sistematika surat tersebut. Kebahasaan juga harus diperhatikan. Jangan lupa gunakan sapaan bapak, ibu, bukan saudara, saudari, atau bahkan tidak menggunakan sapaan sama sekali. Kemudian gunakan bahasa yang sopan, gunakan kalimat yang efektif dan komunikatif, serta memakai bahasa baku sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Akan tetapi, ada perusahaan atau instansi yang menyediakan format surat lamaran. Misalnya, seleksi CPNS dari Kemenkumham tahun 2019 berikut. Dalam pengumuman pada bagian dokumen persyaratan formasi SLTA sederajat, poin pertama berbunyi, surat lamaran ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta dan surat pernyataan diketik menggunakan komputer bermaterai 6000 ditandatangani dengan pena bertinta hitam. Format surat lamaran dan surat pernyataan dapat diunduh pada. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Kemenkumham menyediakan format khusus untuk surat lamaran pekerjaan dalam seleksi CPNS. Setelah diunduh, formatnya adalah sebagai berikut. Kita akan bahas satu persatu bagiannya. Bagian atas surat bisa kita perhatikan bahwa format ini tidak menggunakan hal, lampiran, dan alamat tujuan tidak ditulis dengan lengkap. Selanjutnya, pada bagian isi, kita tidak menemukan salam pembuka, format tulisannya pun kurang tepat seperti pada bagian di bawah ini,
menggunakan tanda titik dua yang berarti kalimat belum selesai tetapi rincian nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan lain-lain diawali kapital. Ada juga ketidakkonsistenan penggunaan tanda baca. Di sini menggunakan garis miring, sedangkan di sini menggunakan tanda koma. Kemudian dengan ini seharusnya tidak kapital karena masih dalam satu kalimat dengan atasnya. Dan kata kami kurang tepat digunakan karena penulisan lamaran hanya satu orang, jadi seharusnya menggunakan kata saya. Pada bagian penutup, kata dibuat kurang tepat, seharusnya saya buat. Kemudian di kemudian hari seharusnya dispasi. Dan lagi-lagi pada bagian terakhir, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Kalian tentu sudah paham kan? Terakhir pada bagian salam menutup dan tanda tangan, tahu apa yang kurang tepat? Ya, hormat saya. Saya seharusnya tidak diawali dengan kapital. Lalu kalau formatnya seperti ini harus bagaimana? Ikuti format atau membenarkan format? Jawabannya adalah patuhi format yang ada. Walaupun kalian gatal ingin membenarkan, tetapi sebaiknya patuhi saja format yang ada karena tentunya perekrut sudah mempertimbangkan berbagai hal dalam seleksi kerja. Walau formatnya kurang sesuai, kita tetap harus menggunakannya karena jika kita tidak mengikuti format, takutnya malah kita tidak bisa diterima. Tapi hal ini berbeda dengan instansi yang tidak menggunakan format sendiri. Ya, usahakan tulis dengan tata cara yang benar untuk melamar di instansi yang tidak menyediakan format sendiri. Selanjutnya, kita akan menyinggung sedikit masalah CV atau kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup. CV hampir tidak pernah absen dalam hal lamaran pekerjaan. Bagaimana cara menulis CV yang baik? Coba perhatikan mana yang lebih menarik. Nah, tentu yang ini kan. Ada yang tahu mengapa? Coba kalau kita baca buku ada warna dan tidak ada, pasti kita lebih suka yang berwarna, bukan? Selain warna, informasi yang disampaikan pada CV ini padat tetapi mudah dipahami, efektif dan tidak bertele-tele. Jadi, buatlah CV semenarik mungkin, tetapi sekali lagi perhatikan apakah instansi punya format CV atau tidak. Selanjutnya, untuk mengirimkan surat lamaran tentu kita letakkan pada wadah. Kita bisa menggunakan amplop atau map, tetapi umumnya lebih banyak menggunakan amplop karena terkadang surat lamaran harus diposkan bila instansi yang kita tuju cukup jauh. Jika menggunakan amplop, formatnya adalah sebagai berikut. Alamat tujuan lengkap beserta kode pos ditulis di kanan bawah, kemudian nama pelamar ditulis di pojok kiri atas, dan posisi atau formasi yang diinginkan ditulis di pojok kanan atas. Semua berkas dimasukkan dengan urutan yang benar dan rapi. Letakkan surat lamaran pada posisi paling atas, lalu kalian bisa langsung datang ke instansi yang dituju atau dikirim via pos. Nah, itu tadi cara menyusun surat lamaran pekerjaan yang mengakhiri seri video pembelajaran surat lamaran pekerjaan. Semoga bermanfaat, tetap semangat belajar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.